untuk tes evaluasi pemerintah enggak perlu 100% penyerapan ilmunya atau kurikulumnya. Begitu ya. Tapi ternyata ketika di waktu tes akhir semester semua materi dimasukkan full 100%. Di sini juga sudah hadir kebetulan Pak Udin. Ya, kalau saya manggilnya Pak Udin. Iya. Dan kita tahu selama ini gimana Pak Udin kalau melihat tentunya ya di satu anak karena kebetulan yang hadir di siang kali ini adalah satu sosok guru, satu sosok kepala sekolah, kemudian juga ada yang benar-benar harus melihat situasi dalam kondisi pandemi yang seperti ini gitu. Nah, selama ini Pak Udin apa yang bisa dijalanin, dilakukan selama 2 tahun kemarin itu? Selama 2 tahun pandemi itu, sebetulnya respon wali murid itu langsung ketika ada pemberhentian sekolah, kemudian secara sistem daring, jarak jauh, itu wali murid memang dipaksakan untuk mengikuti sistem yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kan yang terbiasa ngaji, terbiasa belajar tatap muka langsung itu kendalanya banyak sekali. Kemudian saya waktu itu masih guru pun juga memikirkan apa perlu ya kita mengadakan satu kelas kecil supaya anak-anak ini dan juga teman-teman itu bisa floor menyampaikan materi, terutama yang keislaman, karena kalau ngaji, praktek sholat dan sebagainya dengan jarak jauh itu jelas-jelas nggak mungkin gitu. Nah kemudian wali murid beberapa kan ada yang masuk di komite sekolah sehingga membuat satu usulan, Pak gimana sih kalau di rumah saya nggak apa-apa gitu loh, belajar di tempat saya, yang penting anak itu sholatnya terjaga, ngajinya juga terjaga gitu loh. Artinya kalau tatap muka dengan guru langsung itu pembelajaran benar-benar kena gitu dengan tujuannya. Kemudian itu latar belakangnya waktu memang ada laporan, ya mungkin dengan anak PJJ ya, pembelajaran jarak jauh itu anak tidak dikontrol oleh orang tua karena memang bekerja kan. Kemudian dari guru pun hanya sekedar kontak melalui WhatsApp, kadang juga Zoom meeting pun juga saat itu belum bisa mengena semua karena beberapa wali murid anak tidak diperbolehkan menggunakan handphone. Itu juga kendala juga gitu loh. Jadi kendala, padahal itu salah satu media yang harus digunakan. Iya, padahal itu semacam keharusan lah pada masa yang saat itu benar-benar darurat, genting, dan semua orang benar-benar takut, mau keluar rumah pun juga merasa boleh nggak ya, apa enggak ya gitu seperti itu. Seperti itu ya. Saya ingat waktu Maret itu pertama kali pas awal-awal banget itu sekolah kami justru outbound di Wonocoroko, Kudus. Di perjalanan pulang itulah ada informasi dari dinas melalui grup itu untuk menonaktifkan sekolah mulai hari Senin. Nah selama itu kami hanya berkoordinasi dengan yayasan bagaimana gitu. Senin tetap kita masuk dulu. Karena nggak tahu, kemudian yayasan memberikan satu keputusan, oke mulai hari Selasa kita sudah PJJ saat itu, belajar dari rumah. Belajar dari rumah ya. Dengan dikontrol materi dari dinas, dan itu saya rasa di TVRI ya itu ya. Pembelajarannya jam berapa sampai jam berapa harus itu kita share ya, kita share ke wali murid juga. Responnya Pak ndak ada itu di waktu-waktu sesuai jadwal. Kadang juga ada info-info yang di luar pendidikan juga, artinya berita-berita apa sehingga di jam sekian sampai jam sekian untuk kelas tertentu ndak ada, kemudian di screenshot dikirimkan ke guru. Makanya ini jangan-jangan pemerintah gimana ya kan gitu, membuat satu kebijakan, kemudian konsep belajar dengan jarak jauh dari rumah itu ternyata ya masih benar-benar lemah gitu loh. Itu hampir 4 bulanan lah itu kita sistem seperti itu, jarak jauh, dan hasilnya benar-benar zonk. Anak-anak jelas nggak paham, dan katanya
untuk tes evaluasi pemerintah enggak perlu 100% penyerapan ilmunya atau kurikulumnya. Begitu ya. Tapi ternyata ketika di waktu tes akhir semester semua materi dimasukkan full 100%. Harus 100%. Iya, dan itu terjadi di hampir semua sekolah itu nilai dari setengah KKM-nya, jadi 35 ke bawah. Karena benar-benar anak enggak tahu. Dan seyogianya KKM itu jatuhnya di 75. Di 70. Oh, di 70 rata-rata itu. Rata-rata 70. Nah, makanya di tes itu terbukti kan, belajar dari rumah itu terbukti tidak efektif sama sekali. Nah, di situ kan juga ada orang tua tentunya gitu. Lah, memang selama ini komunikasinya dengan orang tua seperti apa? Kalau kami itu lewatnya WhatsApp. Jadi ada satu penugasan sehari itu mulai dari kegiatan fisik seperti olahraga, senam itu, kemudian sholat duha. Kemudian ada membaca halaman sekian dan sekian, mengerjakan soal ini dan ini. Nanti hanya akan dikirimkan hasilnya melalui foto dari kerjaan anak itu lewat buku, difoto kemudian dikirimkan ke guru. Malamnya dinilai, besok paginya dievaluasi. Yang sudah mengumpulkan ini. Sistem itu sama tadi selama 4 bulan itu terasa hambar. Artinya anak-anak itu ini terus bosen. Ya, orang tuanya juga mulai kan, apalagi yang wali murid kita itu rata-rata pedagang. Artinya pedagang itu juga tidak bisa mendampingi anak 100% enggak. Kadang jam 5 sore baru pulang dari pasar dan sebagainya. Itu memang keluhannya, wes nggak apa-apa Pak, pokoknya berangkat bagaimana caranya saya bayar tambahannya nggak apa-apa, sampai seperti itu. Berani bayar tambahan. Yang terpenting sekolah itu anak saya dipelajari gitu. Dengan akhirnya guru datang ke rumah ke rumah-rumah akhirnya. Kemudian fase semester selanjutnya baru kita merencanakan untuk istilahnya pos pembelajaran. Jadi kita melayani wali murid yang memang benar-benar bersedia dan mau tanda tangan di pernyataan bahwa boleh tatap muka, tapi tidak di sekolah, di rumah-rumah yang memang mau dan menghendaki. Karena kan situasi saat itu benar-benar terlarang, tidak boleh ada pembelajaran tatap muka. Yang menjadi satu konsen itu gini Pak. Gimana? Tahfidz, ngaji, itu jelas hilang sama sekali. Jadi ini keunggulan sekolah, tapi kenapa dengan situasi seperti ini malah menjadi hilang? Kalau hanya cuma sekedar kognitif pelajaran IPA, bahasa Indonesia itu mudah lah dikejar. Tapi kalau keislaman susah, termasuk anak sholatnya juga sudah tidak serajin ketika tatap muka. Itu juga menjadi konsen kita. Apakah kita harus menyerah dengan seperti ini? Makanya muncul inovasi pos pembelajaran itu. Guru-guru ini. Jadi dengan kata lain ini kan 2 tahun memberikan benar-benar pembelajaran buat seluruh sistem ya, baik secara di internal, di SD Aisyah ya, SD Aisyah Demak, yang tentunya ini juga sebagai tantangan hampir semua di lembaga. Nah, kalau kita tahu ini, kalau konsep yang ada di SD Aisyah, ini kan berangkatnya dari taman kanak-kanak ya. Nah, ini sebenarnya kalau masuk di kelas 1, kemudian masuk di kelas 2, itu konsep yang diterapkan seperti apa kalau di SD Aisyah? Salah satu yang masih kita terapkan itu sesuai dengan kurikulum dinas bahwa anak kelas 1 itu tidak wajib bisa membaca. Berarti umumnya, ini benar nih? Benar. Jadi kalau sekolah lain seleksi bisa baca hitung tulis, kita enggak. Terus semuanya apa? boleh masuk. Yang digali dari sektor apa? Kemudian menjadi satu kewajiban guru kelas 1 untuk memberikan kompetensi membaca ke anak itu kan memang kelas 1, makanya nanti kita sortir setelah menjadi siswa kami. Sebagian siswa yang sudah bisa membaca nanti akan diberikan satu buku cerita itu di jam-jam pertama, kemudian sisanya yang belum bisa baca itu di drill sama gurunya. Jadi satu program tuh pemberantasan itu buta huruf itu selama 3 bulan awal. Berarti dengan kata lain zaman Orde Baru masuk ya? Iya. B3B. Tapi kalau memang ternyata anak ini enggak karena memang belum dirinya masuk. Ini jadi feedback.
Saya tuh kelas 2 baru bisa membaca. Saya nggak tahu ya kalau Pak Udin ini kelas berapa itu. Saat itu kelas 3 saya, cuman teman itu kan sudah program sekolah, ditemukan sekolah. Malah kelas 3 kalau Pak Udin baru bisa baca. Enggak, kelas 1 kelas saya dulu. Iya, Kalau saya udah 2 tahun udah bisa baca. Oh. Saya kelas 2 baru bisa baca masalahnya. Oh, tak pikir siswaku, ternyata aku maksudnya. Enggak, maksudnya gini. Tadi konsepnya itu bagus. Ketika mau masuk SD, nggak ada jaminan dia harus bisa baca. Tapi ternyata di aspek lain yang harus diamati ya. Oh, ternyata motoriknya dia lebih bisa terasah. Oh, ternyata interpersonalnya. Anaknya pinter baca, tapi ternyata di sisi lain hanya meletakkan sepatu aja nggak bisa. Lebih prihatin mana? Iya. Sampai aturan menata sepatu di sekolah itu diatur. Iya. Anak kan memang lantai tidak boleh alas kaki ya. Nah, itu jadi anak itu punya 2 alas kaki, sepatu ketika buat berangkat sekolah, sandal ketika di sekolah ketika ada kegiatan sholat duha, jamaah sama sholat duhur. Itu jelas mereka harus pakai sendal untuk wudhu kan. Bener. Nah itu menatanya juga harus ke arah keluar. Kalau masuk masjid dia harus dibalik lagi gitu. Jadi supaya ketika keluar dari masjid itu nggak berserakan. Bener. Termasuk di rak sepatu. Rak sepatu yang harus tertata itu ya. Ya memang kayak ini kita meniru kayak di Jepang meskipun tidak meniru secara bagus seperti itu, cuman dengan modal rak sepatu. Ya anak setelah masuk meletakkan sepatu di tempatnya rak itu, kemudian saling, kemudian masuk kelas gitu, dan itu udah terbiasa. Bener. Jadi dengan kata lain ini kan memberikan akses ke masyarakat. Nggak usah bersedih hati lah ketika anak di TK-nya itu memang belum bisa membaca gitu. Masih ada sekolah yang kebetulan akan lebih telaten. Telaten salah satunya SD Asia ya. Satunya SD Asia itu yang mau tidak mau ya memang garapannya guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3 gitu kan. Itu sebenarnya kognitif itu dengan sendirinya akan mengikuti ya. Iya. Hanya saja gini Pak, ketika kurikulum berubah ke tematik, itu kan lebih banyak wacananya, bacaannya. Beda dengan mungkin zaman kita ketika CBS atau apa itu huruf masih gede-gede itu ya. Jadi untuk pengetahuan umum itu belum ada, hanya sekedar ini Bapak Budi ataupun dengan baca-bacaan yang ringan, cerita yang pendek, itu anak bisa berlatih membaca. Nah sekarang kan settingannya seperti seolah-olah itu anak masuk SD sudah harus bisa membaca dengan huruf yang kecil-kecil, sudah satu halaman itu sudah sekian paragraf. Beda ya eranya Pak Udin. Konsep ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, adiknya namanya Iwan gitu. Ingat enggak? Ingat banget. Bukunya panjang. Dan ketika itu juga apa ya? Maksudnya konsep kakak itu seperti apa? Nah, keluarga. Iya kan? Itu jadi sampai saat itu sangat termemori gitu. Iya. Dan anak-anak benar-benar enjoy. Berarti masa kecilnya jenengan dan saya ini juga hampir benar-benar nikmati masa kecil ya. Mirip lah. Ya, gimana secara pribadi Pak Udin melihat anak-anak sekarang? Kalau anak-anak sekarang paling mungkin banyak disorot itu kan handphone ya. Itu wali murid pertama kali daftar atau apa itu pasti ceritanya tentang itu. Anak saya kalau di rumah itu handphonean gini-gini ya. Itu kan karena sudah menjadi satu kebiasaan secara umum di masyarakat. Anak nggak punya itu juga menjadi satu gengsi, harus ada, harus punya, beda dengan tetangganya harus punya dan sebagainya. Itu kan jadi lingkungan yang menurut saya kurang mendidik gitu loh. Nah perbedaan dengan masa kecil kita mungkin ya, permainan sebetulnya saya pernah satu kunjungan ke Aulia Center di Dempet itu benar. pondok tahfidz untuk anak-anak ya itu yang dulu ikut Hafidz Indonesia itu. Saya terkesan dengan satu kalimat dari Ustadz pengasuhnya itu bahwa anak-anak itu tidak butuh alat permainan. Yang dibutuhkan anak itu hanyalah teman sepermainan. Jadi permainan itu diciptakan bukan dengan alat ini anak harus main ini, enggak, tapi dengan bermain seperti kita waktu kecil dulu kan permainan lebih pada
siapa sih teman kita. Iya, Nah, jadi bener, lebih ke bener. sosialnya, Iya. lintang aleh, engklek dan sebagainya itu kan nggak butuh alat gitu kan. Iya, semisal ada alat pun nggak harus pabrikan ya. Iya. Yang kebetulan di situ ada apa? Genteng, Pak. Ya, kalau genteng buat apa dulunya? Ya buat engklek itu. Oh, buat engklek. Terus buat untuk ini apa yang kita lempar terus tekongan itulah. Oh, bener. Tekongan, ada yang pakai sendal, ada yang pakai pecahan Oh, iya. genting itu Oh. kan. Kita lari, ngumpet dan Betul, sebagainya. itu ya. Itu kan dulu yang kita keluar rumah, yang kita cari bukan alatnya Tapi temannya. temannya siapa gitu. Apalagi kalau hari libur pulang sekolah itu kan jadi momen kita main apa ya hari Main ini. apa gitu. Nah, sekarang nggak- betengan. Ingat nggak betengan? betengan yang ini ya kita Kita dengan sendirinya konsepnya tahu loh. Maksudnya Bertahan. bertahan ya kan, survive. Ya. Ini bagaimana cara melindungi benteng ya, gitu. gitu kan. Hmm. Ya mungkin konsep yang berbeda adalah itu. Mm-mm. Makanya di SD Aisyah pun itu juga sekarang kan ada kita menerapkan memang di materi itu ada permainan tradisional tuh di bahasa Jawa kelas 1 kelas 2 itu Bener, ada. bener. Itu kita hidupkan lagi meskipun jamnya saya rasa karena seminggu 2 jam pelajaran ya menurut saya kurang. Tapi anak-anak sudah mengembangkan diri di jam di jam istirahat. Di jam istirahatnya. Ketika memang dulu bola menjadi satu permainan favorit ya. Anak pokoknya kalau istirahat tuh kita main bola gitu. Umumnya kan cowok kan seperti itu. Tapi yang putri apa? Kadang mereka bawa karet. Terus kalau enggak bawa apalah dari rumah. Yang penting itu aku punya mainan ini, yuk kita main di sana gitu. Jadi teman-teman anak-anak yang itu sudah ya istilah satu grup yang pengennya main itu nanti ke sana, nanti yang enggak suka ini nanti ke sana dan sebagainya. Itu dalam rangka balik lagi ya ke masalah HP itu tadi ya. Iya, intinya anak sudah bisa teralihkan. Iya, sudah mampu mengalihkan sedikit demi sedikit. Memang kalau ke sekolah boleh bawa HP di sana? Enggak boleh, dilarang loh. Dilarang ya? Iya. Dilarang. Cuma ketika di rumah itu yang jelas karena memang wilayahnya juga Wilayahnya sudah wilayah orang keluarga, tua. gitu kan, orang tua kayak begitu. Oke. Berarti dengan kata lain berkesinambungan ya Pak Udin antara itu tadi saya katakan dari TK menuju ke SD. Karena kan banyak juga ketakutan orang tua gitu kan. Anak saya yang sejujurnya masih TK masih pengen coba untuk mengeksplor dengan bermain karena memang semuanya itu berawal dari bermain gitu kan. Nah, kadang-kadang langsung terkat ketika udah masuk kelas 1 udah dia jadi mahasiswa. jadi mahasiswa yang ke situ tuh. Berarti kan dengan kata lain ini Pak Udin bisa dilihat feedback ke masa lalu kita gitu kan. Panjenengan juga saya bahwa ternyata di bawah anak-anak sekarang belum tentu bisa menikmati apa yang itu, tapi bagaimana cara kita untuk benar-benar menciptakan masa-masa itu. Kira-kira demikian gitu ya enggak? Iya, dan itu ada satu ini Pak. Gak satu sih banyak. Gimana? Alumni itu bener-bener kangen dengan SD Aisyah. Sering boleh enggak Pak kita main? Monggo silahkan, karena apa? Termnya sudah beda. Walaupun di SMP favorit, di mahat atau di pondok tertentu, tapi mereka ada satu kesan di mana tuh di SD kita itu bener-bener yang kita berteman tuh lintas kelas. Umumnya sekolah kan kalau kelas 1 ya bertemannya kelas 1, kelas 2 sama kelas 2. Kalau saya lihat tadi siang barusan, lah kok anak kelas 2 bermain sama kelas 4, sama kelas 3. Jadi mereka bermain sendiri, artinya benar-benar yang tidak memandang oh kamu kelas berapa, enggak. Tapi tetap panggilan ke Mbak, Mas itu benar-benar tercipta. Artinya itu kita benar-benar kayak sekolah dulu ya kan gitu. Saya mikir gitu. Dan hal yang menjadi pembeda untuk apa namanya mungkin bisa kami tonjolkan itu anak-anak kalau sekolah di tempat kami itu orang tua memang beberapa ada yang kayak kurang setuju, kurang apa. Kita kembalikan cerminan itu ke orang tua. Bu, coba lihat anak seneng nggak sekolah di sini? Maksudnya senengnya, gembiranya sampai dijemput aja dia masih berlari-larian, sama masih main sama teman-temannya kayak pesawat terbang. Itu saya yakin di sekolah lain nggak ada itu pesawat terbang kertas itu loh. Di sekolahku masih tiap hari ada. Masih ada ya yang gitu. Nah, gitu. Itu kan bener-bener yang anak ngejar nanti kamu punyamu membandingkan punyamu apa nanti diwarna-warnai dan sebagainya, itu kan menimbulkan
rasa kreativitas anak juga kan. Selain sosialisasi dengan siswa yang lintas kelas tadi, kemudian bermain benar-benar explore, apalagi sekolah kami masih di tengah sawah ya, itu wes nyeneng ke pokoknya. Bener ya, bener-bener anak tereksplor banget gitu. Mampu mengeksplor gitu ya. Nah ini gini Pak Udin, jadi tanpa kita sadari kalau tadi melihat indikatornya ada ini nih sudah ada pembauran kelas 3 bisa berteman dengan kelas 6, kelas 6 bisa berteman dengan kelas 2 gitu. Nah, apakah itu salah satu metode untuk meminimalisir berkaitan dengan bullying yang ada di lembaga? Karena tanpa kita sadari ya, fase itu tuh pasti ada. Ada. Ya kalau kita sebut mungkin bullying, perundungan itu tetap 1-2 kali itu mesti ada kasus seperti itu. Namun bedanya di sekolah kami itu prinsipnya gini, semua siswa adalah siswaku, siswa guru semua, dan siswa semua itu harus menganggap semua adalah guru, bukan siswa kelas 1 gurunya kelas 1, enggak, semuanya dianggap guru. Dan itu berbalik juga, guru walaupun kelas 1 tapi dia menganggap semua adalah muridnya. Itu yang mungkin kita tanamkan, sehingga siapapun gurunya, siapapun muridnya, tetap kita akan benar-benar memberikan pendidikan yang setara, yang berkelanjutan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah terkait tadi itu ada satu, kalau mungkin di sekolah negeri pramuka, di tempat kami namanya Hizbul Waton. Hizbul Waton ya. Hizbul Waton itu kan pramukanya Muhammadiyah. Nah itu memang terpecah menjadi 2 sama siaga dengan penggalang. Kalau siaganya kami itu namanya Atfal kelas 1, 2, 3. Kemudian kalau pengenal itu kelas 4, 5, 6 itu penggalang kalau di pramuka. Lah mungkin terwarnai dari situ. Semua kelas itu kita oplos. Jadi tidak satu regu kuntum regu itu terdiri dari kelas 1 tok enggak. Yo 1, 2, 3 kita oplos semuanya. Putra sendiri, putri sendiri. Kemudian kelas 3 itu kita tetapkan untuk menjadi pimpinannya, jadi ketuanya ya, ketua tergunya. Kemudian benar. Yang kelas 2 jadi wakilnya. Setiap ada kegiatan HW itu kita singkat HW, Hizbul Waton itu kan masuk di intrakurikuler. Jadi wajib semuanya. Karena kan kita sekolahnya konsepnya full day, nggak mungkin kan jam 3 pulang, jam 4 berangkat lagi kan nggak mungkin. Jadi kita masukkan ke hari Jumat di jam terakhir gitu loh. Nah itu anak-anak bener seneng. Nah itu kegiatannya kan membuat yel-yel, membuat kreativitas kemudian perlombaan antar regu, sehingga mungkin itu yang menjadi pemicu kenapa anak bisa bergaul antar kelas. Dan di situ biasanya kan kita ada semacam kayak kemah, kemudian menampilkan talenta. Misalkan menyanyi, mengaji atau apapun, menari dan sebagainya. Lah mungkin kakak kelas itu menjadi satu figur bagi adik kelasnya. Sehingga aku pengen kenal mbak itu deh, aku pengen kenal mas itu deh, kan gitu. Sehingga kan anak-anak kelas bawah itu merasa punya figur yang pengen dia contoh di kelas atasnya, sehingga kan pengen deket, pengen bareng-bareng. Apalagi kalau lomba masak sama ketangkasan itu paling seru pokoknya. Mungkin itu pemicunya kalau saya amati lah. Itu ya. Berarti dengan kata lain ya itu tadi, kembali lagi, tak kenal maka tak sayang. Makanya kadang-kadang kan memang implementasinya ya kalau kelas 2 harus kumpul kelas 2 terus gitu kan, kesana kemari, terus kemudian kakak-kakaknya ya itu ya mungkin ini bisa jadi alternatif itu ya, salah satunya melihatnya dari itu. Karena kalau kita ngelihat perundungan ini kan jelas ini kan ngeri gitu ya. Kalau kami sudah ada sistem untuk itunya, pasti siapapun yang lihat pasti akan lapor. Dan itu akan kita tindak. Ada jenis 3 sanksi. Yang pertama sanksi istighfar 100 kali atau berapa kali tersesuai dengan tingkat perundungannya. Kemudian itu cuma istighfar berapa kali aja pelakunya udah nangis kok. Karena kita udah terbiasa sejak awal ketika berkelahi atau ada kasus apa itu, utama kita hubungan kita dengan Allah dulu. Dia harus istighfar lah untuk mohon ampun. Kemudian yang kedua itu saling memaafkan kalau memang ada hubungan dengan 2 siswa atau beberapa siswa kan gitu. Kemudian ada hukuman dalam bentuk fisik, misalkan push up atau apa, lari keliling lapangan berapa kali sesuai dengan jenis pelanggarannya. Yang terakhir adalah sanksi bersih-bersih sekolah.
Jadi 3 sanksi ini sudah bisa menekan tingkat perundungan yang ada di sekolah kami. Termasuk minim banget lah gitu. Kalaupun ada, itu biasanya pengaruh dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan rumah, permainan mereka. Dulu pernah ada kasus itu anak bukan dikunci ya, ditahan pintu WC-nya, toiletnya itu supaya dia nggak bisa keluar. Gitu. Yang lainnya juga tahu tapi nggak berani ini gitu kan kelas 5, 6 itu sering gesah itu. Karena kan beda kelas ya, beda 1 tahun itu sering saling dendam bahasanya. Ini begini itu begitu dulu di awal-awal tahun pertama dan tahun kedua itu. Akhirnya cari strategi itu ya. Ya, kemudian waktu itu saya masih wali kelas 6 itu, ketika ada jenis perundungan apapun, bener. Berkaitan apapun termasuk berkelahi, orang yang terlibat bahkan satu kelas saya hukum semua. Fungsinya adalah untuk kebersamaan. Ketika mereka saya suruh bolak-balik setiap peluit balik ke arah mana, ke A B misalnya, lari ke B semua, peluit kedua ke A semua, lari semua sampai capek. Kemudian habis itu saya masukin, saya kasih pembinaan. Kenapa yang saya hukum satu kelas? Saya bilang gitu. Anak-anak ya nggak tahu lah. Supaya apa? Yang memang jadi korban satu. Nanti ketika saya hukum yang tersangkanya saja, maksudnya yang pelaku saja. Bener. Itu di luar sekolah akan saling dendam. Incim-inciman ketika pulang sekolah. Kan pakai sepeda itu kan hal biasa. Nanti yang merasa dibully akan minta bantuan mungkin teman-teman yang di rumah. Ya kan gitu toh. Itu kan kejadian yang dulu saya di SD ataupun di SMP itu kan hal yang biasa seperti begitu. Cuman untuk menekan bagaimana masalah yang ada di sekolah itu selesai di sekolah, orang tua tidak kami libatkan. Pokoknya kalau sampai ada mulut kalian cerita ke orang lain selain kelas 6, besok saya hukum lagi lebih berat dari ini. Dan itu cukup bisa menekan dan tidak ada pembicaraan berkaitan dengan pembulian itu. Yang jelas itu selesai dan yang merasa ini tidak dendam dengan yang pelakunya, dan itu alhamdulillah sampai lulus ya juga baik-baik saja. Solidaritasnya bagus malah. Bagus gitu. Ya. Berarti dengan kata lain bagaimana tidak ada celah agar mereka itu tetap, karena kan sampai saat ini kalau kita melihat dari kasus by kasus itu kan perundungan itu kan memang tajam sekali ya. Dan itu makanya, dan yang paling termemori itu ya ketika di SD. Awas ya nanti ketika pulang tak cegat. Nah, kan kalimat itu ya sering ada. Sering gitu. Kadang bermula dengan ini ketika jam istirahat. Bener. Bagi-bagi minta snack dengan paksa. Nah, kayak gitu kan nanti ada anak-anak yang tipe-tipe penakut yang dipala itu dan sebagainya. Itu nanti yang siswa lain yang melihat bahwa kelas berapapun dilaporkan guru langsung menindak. Jadi selesai di sekolah. Dan tidak berkelanjutan di kemudian hari, dan dia juga harus mikir-mikir lagi ya, maksudnya yang kalau si victim, si korban itu dia juga bagaimana untuk bisa bangun dari perundungan. Kemudian yang itu sebenarnya faktor apa sih kalau kita tahu kenapa misal tadi yang bagi yang membuli gitu, sebenarnya apa kalau dari Pak Udin melihatnya? Pertama tuh kan candaan ya. Artinya candaan itu dia punya referensi di luar. Dulu pertama kali itu ada itu ulang tahun itu loh. Jadi yang ulang tahun hari itu bener-bener yang dibabat habis pakai telur, pakai apa itu. Dan itu SD. Katanya ketika kita tanya itu niru mbak-mbaknya, kakak-kakaknya yang di SMP negeri gitu. Aku gini lah. Kok gitu aku loh. Padahal juga kita pun juga kan nggak seperti itu ya. Artinya di sekolah Islam tidak mengajarkan tata cara ulang tahun seperti itu, nggak ada, termasuk yang itu kan kita menekan supaya tidak ada hal-hal yang berbau seperti itu gitu. Karena kan kalau sistemnya begitu ya gimana gitu. Kecuali kalau memang diundang untuk tasyakuran sendiri gitu. Nah kayak itu mungkin kita masih mentolerir, tapi kalau sudah sampai diikat mungkin ya kalau di luar ya. Kalau kita kan paling diikat. Ya, kan pernah ada di
waktu sekolah kami di depan di Darussalam itu di Jaya Kiai Jebat itu kan yang 13 sebelah kabupaten itu ya, itu ada dulu anak SMA atau SMK itu diikat di situ kita nggak tahu itu ulang tahun apa, tapi dengan situasi yang ada tuh itu kayaknya ulang tahun lah. Anak-anak kan ketika dijemputnya orang tuanya kan mereka tahu dan cerita ke guru kita gitu. Akhirnya itu kayak gitu ndak perlu kita contoh DA kan. Nah itu kan angkatan pertama, jadi kan dia tahu lebih awal ya itu. lebih memang kalau apa ya, didik anak itu nggak bisa sehari 2 hari, harus benar-benar didampingi tiap hari. Sampai tadi ketika kami rapat membedah semua masalah sekolah, termasuk di tingkat kelas itu kalau bisa guru yang berhasil menurut saya itu berhasil mengasuh anak itu ketika anak percaya dan mau cerita dengan gurunya, berani curhat, berani mengungkapkan rasa yang sedang dia alami bagaimana. Karena beberapa anak memang kami menjumpai ada orang tua yang mukul. Sampai di sini ada biru-biru dan sebagainya. Itu kan kalau kamu nggak hafal sekian ayat kamu dipukul gitu sama orang tua. Itu ada juga. Ada dan masih ada. Karena kita pun juga nggak mengekspos itu kan untuk kita kendalikan di internal lah gitu. Di internal. Ada juga yang memang anak tapi kayak nggak dianggap anak, itu juga ada. Jadi dia cerita. Makanya kalau dulu saya masih di kelas di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah itu mungkin aku paling hugeable ya, seneng dipeluk ya. Aku sering dipeluk anak-anak. Beberapa anak-anak yang tahu yang memeluk aku itu saya lihat kondisi keluarganya emang bener-bener yang kurang kasih sayang, pola asuh yang salah gitu. Itu jelas. Tapi ketika dewasa udah kelas 4-5 yo tak hentikan, kamu kan udah gede nggak boleh meluk lagi lah. Kan nggak cowok nggak cewek banyak, karena emang dulu ya sering anak kok sendirian dia gak mau main sama temennya. Itu kan jelas ada masalah. Makanya saya deketi, kamu ada apa dek? Tumben nggak sama. Kadang asli cerita itu. Makanya asik ketika sudah naik kelas kan kangen sama ketika saya itu. Ya, nah di SD pun enak seperti itu. Makanya ketika pelepasan nangis semua itu. Karena nggak mau ganti guru, nggak mau ganti sekolah. Tapi kamu udah waktunya lulus, nggak bisa. Waktunya harus pindah. Nggak boleh di sini terus. Iya. Cuman memang hawa-hawa sedih kehilangan guru, kayak kita kehilangan siswa yang memang sudah kita didik hampir 6 tahun itu benar-benar yang kehilangan banget lah. Nah, berangkat dari situ, sebenarnya yang secara pribadi memotivasi Pak Udin menjadi guru itu apa? Oke, jawaban kalau kita tahu ya, mohon maaf nih, belum sertifikasi, belum impasing, belum lagi, apalagi mengejar NIP sampai sekarang juga. Sebenarnya apa, Pak Udin? Kalau jawaban secara simpel, kalau anak-anak ditanya itu mau jadi apa cita-citanya, guru. Gitu. Mungkin aku termasuk salah satu orang di dunia ini yang istiqomah dari TK sampai kuliah sampai sekarang nggak berubah. Mungkin teman-teman saya di TK atau SD kan dulu pengen jadi polisi, ternyata nggak jadi polisi. Gitu. Menjadi dokter nggak jadi dokter, karena cuma membual bahasanya, artinya hanya pengen tahu itu nanti di perjalanan pendidikan dia punya referensi lain sehingga pengen cita-citanya berubah kan begitu. Kalau saya mungkin satu-satunya yang tetap konsisten dan saya milihnya guru SD bukan guru yang lain. Meskipun kuliah saya yang pertama itu SPDI, jadi di tingkat SMP SMA saya masih konsisten dengan itu. Saat itu yang saya pikirkan cuman memang figur pertama yang jadi acuan itu orang tua, semuanya guru SD. Dan saya mulai mengajar sebetulnya itu sudah mulai SMP sudah ngajar. Ngajar. Jadi murid-muridnya abahku itu yang datang ke rumah, kadang murid-muridnya ibu itu abah dan ibu kadang itu kewalahan. Jadi yang les tuh banyak, kemudian aku diminta bantu. Lah saat itu aku pintar bahasa Inggris sehingga tak tambahi materi-materi bahasa Inggris kan gitu. Sehingga semakin banyak itu yang yang datang ke rumah, sehingga kan semakin
apa ya? Dengan kata lain sudah sering menghadapi ya. Dan itu anak-anak SD dan saat itu saya masih SMP gitu. Itu terbiasa. Kemudian saya punya feel, jadi kayak mungkin passion ya, artinya ada satu hal yang membuat saya puas di ngajar siswa, kemudian mendidik, mengarahkan, membentuk siswa yang sesuai yang saya inginkan itu. Sampai yang waktu aku pernah membuat satu tempat apa namanya les itulah di tahun berapa itu 2010 11 12 itu saya buat rumah belajar di rumah. Nah itu untuk mengakomodir anak-anak di kampung yang memang butuh les saat butuh itu tambahan pembelajaran. Nah itu benar. Hampir 3 tahun saya mengelola itu ya bersama 2 teman saya, cuman yang paling sering saya sama adik-adik. Itu intinya lebih pada visi saya itu menanamkan untuk belajar mandiri. Jadi saya tahu kalau belajar itu caranya begini. Lah mungkin agak sum'ah sedikit. Saya dulu kan memang di juara 1-2 terus tiap tahunnya. Kemudian ikut beberapa lomba sampai ke kabupaten. Itu kan artinya saya tahu cara belajar efektif gimana gitu. Sehingga anak-anak yang les di tempat saya ketika saya pun tidak ada di tempat, mungkin dia sudah nggak les di tempat saya, udah tingkatnya sudah SMP kan, saya nggak menerima SMP. Itu mereka sudah tahu cara belajarnya gitu loh. Bukan sekedar kasih jawaban, ada PR kasih jawaban, enggak gitu loh. Enggak, tapi bagaimana cara memahamkannya itu ya. Cara belajarnya, mencari jawaban itu dengan membaca secara literasi. Di sini nggak ada, cari di yang lain gitu. Ada LKS sama paket. Itu kan modal ilmu saat itu ya. Saat itu, sebelum kurikulum berkembang selebar ini gitu. Bener. Dan wali murid, orang tua itu aku ngerungok ketok weh mudeng kok Din gitu. Jadi kan nunggu di luar rumah toh sambil jemput anaknya. Gampang ya oleh ngono, makanya akhirnya dulu sekali malam itu saya mengajari anak 36 anak dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Bener ya. Makanya susah, beda kelas. Nah, dan itu ada rasa puas lah, mungkin itu yang bikin saya tetap memilih untuk menjadi guru. Itu mungkin itu yang ya ada kenyamanan. Dan itu juga ada salah satu gen dari orang tua, dari lingkungan gitu ya. Dari lingkungannya ada kayak gitu sehingga sampai ke sekarang. Nah, ini harapan yang paling Pak Udin harapkan untuk saat-saat ini seperti apa toh di pendidikan ini, terutama di sekolah dasar. Banyak sih Pak ya. Banyak kalau melihat perkembangan zaman yang seperti ini. Kadang itu pikiranku tuh nggak ada orang yang bisa nangkep. Artinya aku punya pikiran, punya harapan yang mungkin dianggap liar ya. Tapi juga termasuk menentang yang ada sistem juga. Jadi saya juga kurang setuju, makanya kenapa saya tetap di swasta. Mudah untuk mengembangkan apa yang pengen saya capai gitu. Termasuk tadi mengembalikan anak-anak dengan jiwa di 80-an yang tahun 80-an lah gitu. Benar. Jadi nyatanya juga anak-anak yang sudah lulus itu sekarang sekolahku nggak enak-enak di SD Aisyah gitu. Dari lingkungan gurunya, lingkungan siswanya, sosial antar temannya itu beda. Pendidikan karakter yang kita tanamkan pun juga sampai sekarang masih ingat. Meskipun mereka itu di luar ketemu gurunya tetap salim. Mungkin yang lainnya kan udah enggak, apalagi yang angkatan pertama udah SMK, SMA kelas 1. Ketemu di jalan juga gitu salamnya enggak coba sekedar gini assalamualaikum begitu. Meskipun mereka kadang malu pakai celana pendek, yo tetap kita tegur. Termasuk yang cewek-cewek itu kan kita mendidik dulu, cewek itu kan pakainya rok gitulah. Secara umum begitu pendidikan yang kami berikan. Ketika mereka pakai celana panjang, itu dia ya sembunyi-sembunyi gitu. Maaf Tat, aku nggak ini kayak gitu, sampai malu seperti itu. Tapi ya nyatanya tiap lebaran ya datang ke rumahku. Angkatan 1, 2, 3 itu. Iya, karena memang ada hubungan emosional yang itu tadi ya. Kalau harapan secara umum, kita nggak bisa, pendidikan itu nggak bisa terpatok oleh sistem pemerintah misalkan menentukan ini enggak, karena mungkin baik sistem dari pemerintah yang memberikan, tapi
ketika sudah masuk ke level bawah sampai daerah, itu situasinya berbeda, nggak bisa diterapkan sama persis dengan itu. Dan saya mungkin sukanya dengan kurikulum tematik itu mereka umum dan masih bisa dikembangkan lagi. Bisa lebih explore gitu sehingga tiap satuan pendidikan, setiap sekolah itu memiliki ciri yang khusus yang berbeda dengan sekolah lain atau satuan pendidikan yang lain, termasuk dengan kegiatan yang outdoor. Seperti sekolah kami itu ada sistem militerisasi juga ada. Kita outbound keluar Demak itu nanti kita agendakan itu 2 bulan lagi. Jadi anak benar-benar ketika mendengar adzan langsung bergegas wudu dan sebagainya. Itu kan tidak semua orang memahami itu sebagai produk pendidikan. Dan harapan saya orang tua itu mendidik mengarahkan pendidikan anak itu bukan sekedar anak pinter. Tapi ketika dewasa banyak yang merasa punya anak pinter kok ukukul walidain, durhaka sama orang tuanya. Karena yang disetting apa? Pinternya gitu, bukan baktinya, bukan akhlaknya, hatinya. Iya, bikin hatinya itu juga hati, pikiran, semuanya. Bener. Hanya yang dipikir ternyata ketika jauh ke depan mung sangune pinter tok sehingga kan orang tua lupa. Bener. Lupakan. Mungkin harapannya ya kita yang lebih tahu orang-orang yang terjun di pendidikan bukan sekedar kita udah digaji selesai nih, enggak, tapi apa ilmu jariah kita yang kita tanamkan ke anak. Dan itu nanti akan menjadi bibit tumbuh ketika 20-30 tahun mendatang dan itu jadi produk kita. Gitu. Bener. Nah sekarang kita boleh tahu nih SD Aisyah itu sudah berapa lama tumbuh kembangnya ini? Ini tahun ke-10, nanti genepnya di tanggal 20 Juli 2022 ya. Itu sudah ada sawarsa. Sudah 10 tahun. Iya. 10 tahun ya. Berarti sudah tadi ada yang SMA ya. Terus lokasinya kan kelihatannya pernah sempat pindah itu ya. Iya. Awal itu perintisnya di sebelah kabupaten itu, baratnya di Komplek Darussalam Center. Ketika sudah beli tanah baru di area Kali Cilik itu Perbalan RT 5 RW 2. Itu di Google Map juga sudah terpatri di situ. Berarti nggak kebingungan lagi gitu. Cari di SD Aisyah Demak itu udah bisa dilihat. Harusnya, tapi kadang juga kalau yang untuk masih gagap dengan Google Map ya jelas harus tanya-tanya orang. Tetap butuh plang ya. Sudah ada. Oh sudah lama. Arah gitu menuju ke sana. Cuman masalahnya bukan itunya. Apanya? Pernah ada calon pendaftar. Sekolahnya jenis tengah sawah itu. Ya kadang memang saya maklum karena secara fisik memang bukan harapan orang tua. Benar. Tapi saya pastikan kalau orang yang masuk ke tempat kita itu mesti saya perhatikan gedok tular memang dari mulut ke mulut, dari tetangganya, kerabatnya, relasi kerjanya. Enggak, anak saya tempatkan di situ. Kenapa? Loh, saya kan pengen anak saya istilahnya soleh-soleha. Nggak pintar nggak apa-apa. Yang penting tuh anak saya tuh ketika sampai rumah salam. Bener-bener. Sama orang tua bekti. Wong anak-anak kita kelas 2 aja bisa masakin buat orang tuanya. Goreng telur, masak nasi dan sebagainya, mencuci, mengepel. Nah itu anak kita itu pintar-pintar loh. Ya bukan kita biro. Tapi karena memang itu tadi ya interpersonalnya yang benar-benar diperkuat dengan pendidikan itunya sudah. Pendidikan karakternya yang harus diperkuat gitu ya. Nah itu yang mungkin menjadi daya tarik. Terus untuk tenaga pendidiknya sampai ini ya tentunya benar-benar selama ini untuk penerapan karena panjenengan juga di posisi kepala sekolah ya. Nah, apa yang panjenengan sering bekali kepada pendidik dan tenaga kependidikannya itu? Ada kegiatan formal itu di dinas itu semacam KKG itu. Oh, KKG ya. Itu kan hanya sebatas kerja guru. Itu sebatas untuk perubahan kebijakan baru dari pemerintah di bidang pendidikan. Benar-benar. Ya kaku begitu. Artinya tidak semuanya bisa terserap ilmunya karena memang dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dari pagi sampai siang materi dijelke padat banget. Itu kadang enggak. Nah, itu
kami mungkin yang paling sering briefing, sering evaluasi tiap akhir jam kerja. Jadi sebelum jam kerja selesai, 30 menit sebelumnya kita duduk bersama, kita evaluasi hari itu juga. Ada kasus anak apa, kasus manajerial apa, kemudian yes pokoknya masalah yang terjadi di hari itu. Kemudian langsung kita ada informasi apa dari dinas, ada dari yayasan atau apa, kita sampaikan juga. Sehingga besok pagi atau di hari setelahnya sudah tidak ada lagi, sudah ada antisipasi dan evaluasi di hari sebelumnya. Pokoknya besok kita nggak boleh gini, kita harus begini, harus begitu. Dan jadi sudah setiap harinya selalu ada. Kemudian di akhir pekan, hari Jumat atau hari Sabtu itu rapat pekanan. Jadi itu lebih pada program kerja kita bulan ini yang belum terlaksana apa, yang perlu dilaksanakan bulan depan apa. Jadi langsung pembentukan panitia dan sebagainya. Besok mau tes nih, tes semester. Nah, langsung kita tunjuk ketuanya, sekretaris benar dan sebagainya. Langsung setelah Senin itu sudah kerja mereka. Jadi ya karena memang orangnya muda-muda. Dengan kata lain di sini jenengan selaku manajerial ya kan melihat dari beberapa aspek berkaitan dengan program, berkaitan dengan supervisi, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bagaimana menunjang untuk masyarakat. Oke, Pak Udin, thank you banget udah bisa hadir di podcast ini dan siji loro telu yuk intim.